Selamat siang pemirsa, Breaking News Metro TV kami lanjutkan kembali bersama saya, Eva Wondo. Baru saja kita simak konferensi pers yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group sebesar lebih dari 11 triliun atau tepatnya 11,8 triliun rupiah. Kita akan kembali mengikuti perkembangan terkini dari lokasi, pemirsa. Ini adalah visual uang yang disita oleh Kejaksaan Agung. Totalnya yang ditampilkan adalah 2 triliun rupiah. Ditampilkan sebagai bagian dari uang yang sudah disita 11,8 triliun rupiah dari perusahaan Wilmar Group terkait dengan kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Oh iya, kasar sudah. Duit apa kasur Olimpik? Oh ya, Pemirsa, kami ajak Anda untuk membahas terkait dengan Kejaksaan Agung yang menyita uang 11,8 triliun rupiah dari kasus korupsi CPO. Sudah bergabung bersama kami mantan hakim yang juga pakar hukum pidana, Asep Iwan Iriawan. Selamat siang, Kang Asep. Selamat siang juga, Mbak Eva. Ya, perkembangan terbaru dari kasus korupsi CPO, Kejaksaan Agung sita uang 11,8 triliun rupiah. Apa respon Kang Asep terkait dengan penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini? Ya, yang pertama kita apresiasi kepada Kejaksaan Agung ya telah menyita dari perbuatan koruptor seperti itu. Kedua, ini kan seharusnya dari dulu, itu artinya Kejaksaan Agung mengikuti perkembangan ini, akhirnya sudah terbukti ada bukti permulaan, maka dia menyita barang-barang itu ya. Saya kira kita apresiasi acungan jempol kepada Kejaksaan Agung yang selama ini ya telah menyita harta koruptor yang nilainya besar, triliunan malah kan. Nah sekarang juga tampak juga ya tidak hanya di sisi penegak hukum dan di sisi yang menyangkut aset-aset negara, kekayaan negara ternyata dilakukan oleh permainan CPO ini begitu besar gitu kan. Kita ya harus mendukung, kita apresiasi dan kita harus dukung dan kita terus kepada pihak-pihak tertentu untuk menghormati proses hukum ini. Jangan sampai ketika Kejaksaan melakukan penyitaan ada pihak-pihak tertentu yang masih di belakang layar. Tapi kita sekiranya harus dukung Kejaksaan Agung atas penyitaan yang nilainya sangat besar ini ya. Sejauh mana penyitaan ini juga menjadi bagian Kang Asep untuk mengembalikan keuangan negara atau kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi? Ya, saya kira kan kasus korupsi itu kan kejahatan serius yang tangani sangat luar biasa. Nah sekarang sangat luar biasa ternyata barang bukti yang begitu disita itu nilainya triliun yang sangat luar biasa. Cuma nanti kita kan publik berharap, ya penyelesaiannya jangan di awal wah ujungnya ye gitu. Kita berharap nanti bahwa penyitaan ini akan menyeret orang-orang yang selama ini namanya selalu jadi perbincangan publik untuk ditaat ke publik ya ada ditindaklanjuti. Artinya pelaku-pelakunya menyangkut entah penguasa atau pengusaha yang sangat kuat harus dibongkar. Kalau nggak dibongkar ya nanti masyarakat hanya di awal aja. Tapi kita apresiasi lah, percayalah sama Kejaksaan Agung. Kita berharap dibongkar semuanya ini. Ya jadi yang triliunan kasus CPO ini tidak menyangkut sekali lagi tidak hanya menyangkut 1-2 orang, tapi kan beberapa orang termasuk korporat kan. Jangan-jangan juga menyangkut pihak-pihak tertentu yang punya kekuatan tertentu gitu kan. Jangan-jangan terafiliasi oleh kekuatan tertentu juga. Nah ini harus dibuka. Saya yakin percayalah harus dibuka oleh Kejaksaan Agung seterang-terangnya biar jelas gitu. Oke, uang sudah disita ya Kang Asep. Lalu bagaimana penelusuran dari uang ini untuk mengungkap kasus ini lebih luas lagi dan juga menetapkan tersangka baru dalam kasus ini? Ya justru kan
Tidak mungkin uang sebanyak itu. Kita belajar dari kasus Sirika Jarob, kita belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Tapi pasti menyebut nama-nama orang, kan berarti tidak sendiri. Ada tadi saya katakan ada pihak-pihak lain. Setidak-tidaknya yang punya tak pengusaha, tak penguasa, siapapun yang punya kekuatan itu singkukan. Tidak mungkin uang sebanyak itu disita oleh Kejaksaan Agung kalau Kejaksaan Agung tidak punya bukti permulaan. Artinya apa? Penyitaan itu kan tindakan ya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yang menghindari ada pengalihan, kemudian ada pemindahan, itu juga jangan-jangan juga ada diumpetin lah bahasa anak sekarang tuh, diumpetin padahal itu ada permainan pihak-pihak tertentu, entah pengusaha, entah penguasa, ya dalam arti mereka punya kedudukan. Tidak mungkin uang segitu ya hanya dari satu pihak, ya berarti ada orang-orang tertentu yang harus dibuka. Dan saya percaya pasti Kejaksaan Agung begitu menyita uang ini akan merembet kepada orang-orang tadi yang saya bilang, orang-orang yang punya kekuatan, ya itu harus dibuka siapapun sekali lagi, ya. Dan kira Kejaksaan sekarang dapat apresiasi dari publik kan dengan kejadian-kejadian sebelumnya, bahkan menyangkut penegak hukum, dan Kejaksaan membuka. Kalau itu tidak dibuka, ya saya yakin tahu lah ini siapa pengusaha, siapa penguasa yang bermain di CPO ini. Ini dari beberapa waktu yang lalu udah kita kumpulkan juga di Metro kan. Dari CPO ini ada orang-orang yang bermain gitu. Nah orang bermain ini kan tidak mungkin rakyat kecil. Pasti wong elit, bukan wong elit. Wong elit tadi pasti penguasa dan pengusaha yang punya kekuatan. Nah ini namanya harus dibuka gitu kan. Ya kita hormati ajas praduga tak bersalah. Tapi publik sudah tahu lah siapa pemain CPO ini kan. Apalagi di kalangan mereka-mereka gitu kan yang ekspor impor tuh siapa pemain ini yang selama ini mendapatkan berprioritas, mendapatkan keutamaan, mendapat fasilitas. Nah sekarang ketahuan sama Kejaksaan Agung yang tidak pandang bulu, disikat sama Kejaksaan, dan kita cukup wow gitu kan. Ih nilainya gitu amat ya. Udah bukan main ratus miliar, tapi udah mainnya triliun. Tapi saya kira di kalangan-kalangan tertentu itu udah pada tahu bahwa dari dulu itu permainan itu udah ada. Cuman sekarang dulu kan berharap institusi penegak hukum lain, tapi sekarang kita udah percaya sama Kejaksaan Agung. Ya kalau yang Agung bisa membongkar nilai-nilai yang triliunan, dan itu kan nilai uangnya, ya biasanya kan kita itu dari bank, ya kan yang disimpan. Sekarang kan ya, beberapa kasus tidak hanya CPO, sebelumnya uang-uang tunai yang disimpan di tempat-tempat tertentu dalam bentuk tunai gitu kan. Nah itu yang memang harus, uang ini kan tidak mungkin tidak ada pemiliknya. Saya yakin di pemiliknya ya tadi yang sering saya katakan, uang elit. Ya mereka tadi penguasa dan pengusaha yang punya kekuatan tertentu yang dulu mungkin dapatkan fasilitas-fasilitas perlindungan ya entah oleh siapapun namanya punya kekuasaan. Nah sekarang kebetulan Kejaksaan membuka gitu kan, istilah kampung saya, woi kenyahuan, woi ketahuan. Nah ketika ketahuan ini publik perlu ya ajas transparansi, publikasi, bahwa ini harus dibuka seterang-terangnya. Karena dari dulu kan hanya bisik-bisik tetangga, yang bisik-bisik tetangga sekarang terbukti, dan Kejaksaan melakukan penyitaan dan nilainya sangat aduhai gitu kan. Waduh itu sangat mengerikan sekali uang segitu kan. Nah, itu harus dibuka, orang-orang harus dibuka. Tapi saya yakin Kejaksaan udah tahu, cuman mungkin nunggu waktu lah. Oke. Kang Asep, terkait dengan perusahaan atau korporasi yang terlibat dalam kasus ini, apa kemudian pelajaran bagi para korporasi? Ini juga terlibat loh dalam kasus korupsi CPO. Ya, subjek hukum kan tidak hanya orang, ya termasuk badan hukum, tapi korporasi. Bahkan Mahkamah Agung membuat aturan tentang penanganan kejahatan korporasi, ya kejahatan tindak pidana korporasi. Itu sampai dibubarkan. Nah itu kan kasus kemarin juga ada korporasi yang menyangkut beberapa sebelumnya itu kan yang akhirnya dilepaskan, yang kasus sebelumnya tuh si Junaidi, ya Saibi, kemudian si Marcelina itu kan menyangkut korporasi, 3 korporasi besar kan, yang akhirnya memunculkan nama-nama hakimnya yang disuap, itu juga menyangkut 3 korporasi besar. Nah ini juga korporasi ini juga yang harus ditindaklanjuti, ya tidak hanya korporasi tapi personalnya. Nah ini harus dibuka, ya artinya apa? Ya itu udah ada petunjuknya, surat peraturan Mahkamah Agung bagaimana menangani perkara korporasi, ya sampai tidak hanya sekali, tidak hanya kena denda, tidak hanya dibubarkan, tapi yang bersangkutan juga harus kena kepada personal. Jangan nanti di balik kejahatan korporasi yang ditindak ada pengurus atau perusahaannya. Ya padahal pernah ada ekspedisi di Banjarmasin itu dulu, orangnya juga kena gitu. Karena ini jangan sampai nanti orangnya lolos tadi yang punya kekuatan, ya ikatan-ikatan tertentu tadi, ya kekuatan politik, entah kekuatan kekuasaan. Nah ini orang-orangnya harus dijegal gitu kan. Artinya ya karena mereka begal ya harus mampu. Tapi percayalah, Kejaksaan udah belajar dari kejadian besar ini harus. Tapi sekali lagi ini harus jangan hilang, karena kita belajar dari kasus Pertamina kan seolah hilang gitu kan. Itu juga besar nilainya.
Nah, kemudian juga, nah sekarang CPO ini juga berkaitan kan. Nah, ini jangan sampai orang-orang yang selama ini ya selalu bermain ya, nah, jangan sampai lolos gitu kan. Ketika lolos kan, nah mereka kan punya korporasi ini kan udah bermain dari dulu nih kan, orang udah tahu gitu kan, istilahnya sudah keturunan gitu kan, artinya udah gennya memang gen pemain di CPO ini. Nah, ketika main di CPO korporasinya nanti ya diumumkan kejaksaan, kalau bisa cepat karena ajas peradilan itu sederhana, mudah, dia ringan. Artinya ada percepatan, jadi perkara-perkara ini percepatan, dan kita percaya ya, ini di pengadilan ini kan sejak kemarin 2 minggu terakhir ini kan udah hakim-hakim baru, ketua pengadilan tingginya baru, dan ketua pengadilan juga baru, supaya nanti diturunkan hakim-hakim tipikor yang untuk nangani. Dan saya percaya persis kalau sampai pengadilan habis tuh orang-orang itu, habis sama hakim-hakim sekarang. Tuh hakim sekarang ini rombongan yang oleh ketua Mahkamah Agung kan diturunkan. Ini para malaikat-malaikat dipimpinan oleh Majab Nugroho dan Albertina Ho. Dan saya beberapa ketua pengadilannya itu kan mana baru dilantik ya, itu betul-betul orang tahu. Dan saya yakin tidak akan lolos. Makanya saya kejaksaan percepat, umumkan orangnya, cepat bikin dakwaan, ya, cepat proses penyidikannya, cepat proses, kemudian kirim ke pengadilan hukum, hakim-hakimnya, hakim yang baru memang benar ya, betul-betul yang kemarin rombongan 100 lebih itu, hakim tipikor Jakarta itu hakim-hakim yang membentuk, supaya nanti ya keadilan memang publik, ya sekarang kan keadaban publik, keadilan publik, bahwa publik cuma ketangkap, palingnya ujungnya begitu, ininya begitu. Tapi sekarang pertunjukan, kejaksaan nangkap orang besar-besar, perkara seluruh besar, sampai di pengadilan, ajar oleh para hakim-hakim yang memang komandan lapangannya seperti sekarang tuh yang putus komandan institusi Teguh. Hakim Teguh itu dengan komandan-komandan sekarang memang siap itu menjaga-jaga para hakim ya. Dan saya harap cepat Kejaksaan Agung bongkar nama orangnya, percepat bikin supaya nanti di persidangan nampak gitu kan. Nah, kita ikutin, terutama media ya, Metro yang selalu ngikutin kan. Ini menyangkut, sekali lagi, kasus CPO ini kan menyangkut istilah keturunan yang tidak pernah habis, gennya memang gen koruptor. Iya, Kang Asep, artinya ada optimisme ya dengan adanya kemarin mutasi hakim, lalu jika kasus ini dipercepat begitu sampai pengadilan, ada penegakan hukum yang akan adil ya, Kang Asep, nantinya di persidangan. Ya, saya sangat percaya ya, taruhannya tumbuh rambut saya di kepala kalau nggak ini ya, karena ini saya kira hakim yang percaya, kejaksaan lagi gencar-gencarnya. Nah, maka saya bilang ketika kejaksaan ajas peradilan sederhana mudah biar ringan, nanti ada percepatan penyelesaian perkara dan perkara cepat dilimpahkan, mumpung nih para hakimnya baru turun ya, yang hakimnya memang betul-betul hakim pilihan dan itu dijamin ya, apalagi dipegang ya tadi sebenarnya hakim selama ini itu pilihan, itu kan rekomendasi hakim pilihan di tipikornya yang sekarang ini betul-betul tidak hanya beberapa orang yang menjamin, penjaminnya adalah hakim-hakim pilihan. Artinya apa? Jangan harap sekarang perkara-perkara koruptor apalagi ini sudah mendarah daging, dan mudah-mudahan para hakimnya dengar acara Metro ini kan. Kalau enggak kita telanjangi lagi seperti kasus Sisi Muiz gitu kan. Nah, ini saya yakin pasti dodol. Saya yakin dodol ini yang ketangkap CPO oleh kejaksaan ini. Maka setelah kejaksaan, ayo rekan-rekan para kejaksa-jaksa cepet bikin perkaranya, kasih ke tipikor, dihajar habis tuh, saya percaya. Ya. Iya, Kang Asep, kalau tadi kita simak pernyataan dari Kejaksaan Agung, ini berharap atau Kejaksaan Agung berharap ini bisa menjadi contoh bagi korporasi yang lain bahwa upaya penegakan hukum harus linear sebanding dengan pengembalian kepada negara. Sejauh mana itu betul-betul menjadi pembelajaran? Ya, ini betul-betul, ini ada linear, lurus gitu kan. Artinya ketika kejaksaan capek-capek menangkap, sekali lagi, ini kekuatan yang sangat besar, korporasi ini di belakangnya itu ya. Tadi saya katakan penguasa dan penguasa yang punya kekuatan yang begitu besar, dan turun-temurun, yang sekiranya dulu tidak tersentuh, sekarang oleh tersentuh kejaksaan, ya karena kejaksaan udah punya, saya kira ya, dengan kejadian kemarin punya percaya diri dan publik mendukung. Nah, tinggal tadi saya katakan sekali lagi, percepatan bagaimana kejaksaan ya menangani perkara ini untuk tidak lolos. Dan saya berani memastikan kalau nyampe pengadilan tipikor dengan hakim-hakim yang baru diturunkan oleh Mahkamah Agung, tadi saya katakan satu kata, dodol pasti mereka ya. Siapapun pengacaranya jangan harap ya. Perkara ini yang menyangkut saya tadi katakan udah turun-temurun ya, punya kekuatan dari dulu, mereka dibalik kekuatan dan kekuasaan ya, dan mereka selalu berkelindan dengan kekuatan ya, kekuasaan ya. Dan mereka sekarang kena oleh kejaksaan tanpa pandang bulu. Nah, inilah satu percontohan ketika kejaksaan mengatakan ini linear, ya artinya apa? Bahwa kejaksaan jalur lurus, jalur tegak lurus, jalur dan dipilih adalah tegakkan hukum dan keadilan. Ketika mereka menyangkut yang orang selama ini tidak menyentuh orang-orang itu dan korporasi itu, karena
tanda petik ya saya berani mengatakan ya mereka misalnya ini kan ketakutan atau paling minimal ogah atau paling minimal sungkan. Nah sekarang ini bukan ogah atau sungkan, tapi keberanian begitu hebat kepada kejaksaan ya yang menyentuh korporasi ini ya sekali lagi, dan korporasi ini kan sangat kuat, sekali lagi sangat kuat, udah tadi berakar bercokol ya, yang sangat kuat pakai kekuatan politik, kekuatan keuangan ya, ekonomis, politis, bahkan secara psikologis juga orang takut, bahkan tadi saya bilang takut, segan ya. Nah sekarang ketika dihajar oleh kejahatan, sartanya disita yang nilainya begitu besar ya, nah publik ya sorak-sorai lah. Man sekarang tinggal tadi ketika kejaksaan udah capek ya, udah kita apresiasi, sudah menyentuh nilai yang sangat besar, tinggal nanti di pengadilan. Nah saya kebetulan yang di pengadilan itu kan tadi Ketua Mahkamah Agung Harto mengatakan 100 perak pun saya pecat, kata Jaksa Agung, kata Ketua Mahkamah Agung. Dan mereka sudah dimarahin kan, tidak boleh memakai barang bermerek. Nah kebetulan saya udah tahu persis di hakim-hakim tipikor ya, hakim yang masuk Jakarta ini termasuk penangkap hakim tipikor ya, hakimnya dikenal. Yang sering saya katakan itulah mazhabnya Nugroho dan Albertinaho ya, artinya mereka itu orang yang ya tidak takutnya sama Tuhan ya, sudah tidak mau duit lah. Jadi jangan harap, saya kasih tahu ya korporasi dan orang-orangnya jangan Anda cobalah, silakan Anda musuh berapa triliun pun mengalahkan Arif kemudian 60 miliar, saya percaya penuh ya pada teman-teman junior saya yang sekarang sedang bertugas di Jakarta boleh melaksanakan tugas. Dan karena itu kuncinya kecepatan ya, cepat tepat jaksa membuat dakwaan. Tapi dakwaannya gampang kok ya. Nah, bagaimana CPO ini bermain uang itu pasti itu kejahatan korporasi. Artinya satu, tadi pasalnya berlapis, kejahatan korporasi kenakan keuangan negara. Nanti ada perma Mahkamah Agung yang minimumnya sampai maksimum sekian negara dirugikan, kan sampai 20 tahun bahkan sampai mati ancaman hukumannya. Kedua, pencucian uang jangan lupa juga jangan-jangan mengalir ke pihak-pihak tertentu. Nah, pihak tertentu yang dulu misalkan punya kekuatan, punya kekuasaan, punya daya tahan yang begitu hebat, sentuh ya, artinya nanti ketika korupsi, pencucian uang ya, pertengahan juga pasal penyertaan ya, jadi penyertaannya tidak hanya di antara mereka tapi bisa nyentuh entah para mantan, entah para yang masih bercokol, habisin dulu. Saya percayalah Kejaksaan Agung gitu, percaya pasti nyangkut karena uang segitu itu tidak mungkin korporasi bermain sendiri, artinya bermain sama teman-temannya. Nah kebetulan hakim tidak boleh bermain sendiri, makanya hakim tidak akan bermain sendiri, hakim akan bermain dengan penegakan hukum dan keadilan. Kebetulan kejaksaan lagi semangat, hakimnya juga harus semangat. Nah publik pun ya harus diberi kepercayaan bagaimana penegak hukum ini benar. Jangan artinya gini, kita kaitkan. Nah ini tunjukkan ketika para hakim gajinya dinaikkan, ya tidak hanya untuk orang-orang terpencil. Nah hakim-hakim Jakarta pun perlu dinaikkan. Tidak hanya gaji, saya katakan kan, gaji sama remunerasi artinya tunjangan perlu disatukan gede. Nah artinya ditunjukkanlah ketika menangani perkara. Bukan kita semangatnya menghukum, bukan semangatnya kita untuk, tapi kan fakta bahwa yang sekarang disita oleh Kejaksaan Agung ini kekuatan saya katakan tadi, kekuatan yang dari dulu yang tidak tersentuh. Karena mereka di balik itu punya kekuatan. Sang penguasa dan penguasaannya berkelindan. Nah ketika sekarang kena, nah harus diseret semuanya. Ya. Jangan pandang bulu, kita usah takut, yakin rakyat di belakang Kejaksaan Agung. Baik, jadi penelusuran, follow the money, dan juga pelimpahan berkas perkara juga harus cepat ya, Kang Asep. Kang Asep, tadi juga Kejaksaan Agung menyatakan pemasukan uang yang disita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi agar dapat dipertimbangkan Hakim Agung sebagai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi. Nah itu soal ganti rugi, bagaimana soal penegakan hukumnya agar penegakan hukumnya juga tetap tajam, Kang Asep? Ya, kan jenis hukuman itu ada hukuman pokok, pasal 10 ada hukuman tambahan ya. Nah, ada juga denda, ada juga ganti rugi. Nah, nanti sekira bagaimana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan jajaran peradanya menentukan ganti kerugian sesuai yang diambil itu, ganti kerugian disita ya, dan itu dikembalikan kepada negara. Jangan sampai kan ada perkara sebelumnya ya, itu barang itu dikembalikan kepada terdakwa. Ada permainan-permainan dari pihak-pihak tertentu. Nah sekarang kan kejaksaan berharap yang nilainya gede itu supaya nanti uangnya balik kepada negara. Bahkan tidak hanya itu, yang supaya ditelusuri kepada pribadi termasuk keluarganya, anak istrinya, gitu kan. Nah ini perlu. Jadi artinya apa? Kali ini disentuh ya
dijadikan uang pengganti. Contoh Bung Is lah kemarin, Bung Is itu bagus sekali. Ya, kalau dia tidak sanggup mendapatkan jurisprudensinya, saudara Teguh memutuskan pengadilan tinggi DKI kan 420 miliar loh. Kalau tidak dibayar 10 tahun. Nah, jadi nanti ketika uang pengganti itu nilainya sesuai dengan negara dirugikan atau ya jumlah itu, maka sampai dengan hukuman maksimal juga bila perlu penggantinya 20 tahun juga kan, supaya mereka asetnya disita, tidak hanya aset yang ada sekarang, termasuk aset yang sudah digunakan. Baik, terima kasih untuk analisa Anda, Kang Asep. Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami. Kita nantikan pengembangan kasus ini dan juga penetapan tersangka baru. Tentu kita akan tunggu ya, termasuk pelimpahan berkas perkara dan nantinya persidangan yang tadi Kang Asep sampaikan. Optimis hukumnya akan betul-betul tajam ya. Terima kasih Kang Asep. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.